Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Kita memasuki video kita yang kedua lewat pelajaran berseri Rahasia Hidup Diberkati. Jika saudara dan saya ingin diberkati, video yang pertama syaratnya adalah kasihlah Tuhan Allahmu. Kemudian video yang kedua, kenapa harus mengasihi Tuhan? Jawabnya sederhana, karena Yesus adalah Tuhan yang menciptakan langit bumi dengan segenap isinya. Dialah sumber berkat di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Dia menciptakan alam semesta ini. Dia tempatkan saudara dan saya di tempat keluarga masing-masing. Dia juga siapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk hidup manusia sebagai umat ciptaan yang oleh Yesus Kristus Tuhan semuanya dikasihi, semuanya dicintai oleh Dia. Apapun warna kulit saudara, apapun agama dan keyakinan saudara, semua umat ciptaan tetap dikasihi oleh Sang Penciptanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa saya katakan dia adalah sumber berkat buat kita di dalam hidup kita. Dialah segala-galanya. Ketika kita memerlukan sesuatu, oleh karena kita menghadapi masalah, Yesus juga yang memberikan jalan keluar buat saudara. Dia juga adalah Tuhan yang akan datang dan sanggup menolong setiap persoalan hidup saudara dan saya. Ketika kita sakit, kita pun berdoa kepada Dia. Dan Tuhan bisa melewati dokter, menjamah saudara, dan kita boleh disembuhkan. Dan ketika kita membutuhkan nafkah rezeki kita, Dia yang adalah Tuhan yang menciptakan kita, Dia akan menyediakan nafkah yang secukupnya buat hidup saudara dan saya, sehingga kita tahu Dialah Tuhan yang memeliharakan hidup keluargaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca sekarang Yohanes pasal 1 ayat 3 dan ayat yang keempat, yang demikian bunyi firman-Nya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara, yang disebut terang manusia adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan di situ dikatakan segala sesuatunya dijadikan oleh Dia. Dia yang menciptakan alam semesta. Namun yang menyedihkan, tidak semua umat ciptaannya mengenal bahwa yang namanya Tuhan itu adalah Yesus. Nah saudara, bagi Tuhan tidak ada masalah. Tetapi Dia ingin setiap orang hidup sesuai dengan perintahnya. Setiap orang hidup dengan menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang. Jangan hidup dengan berbuat jahat.
jangan jahat kepada orang lain. Karena segala sesuatu yang jahat kepada orang lain, Tuhan tidak suka. Tuhan yang kita sebut, dia seandainya dia sebagai Bapa, manusia sebagai anak. Demikian pula sama seperti ketika saudara dan saya juga sebagai orang tua, katakan kita sebagai bapak, kita punya anak banyak, tentulah di dalam hati dan pikiran saudara dan saya, pasti engkau mengasihi semua anak yang sudah lahir lewat rahim istrimu dan mereka menjadi anak-anakmu dengan segala rancangan yang baik atas anak-anak. Tidak ada seorang pun bapak, tidak ada seorang pun ibu yang merancangkan yang buruk atas anak-anaknya. Karena semua anak-anaknya adalah orang yang dia cintai. Jika hal itu saudara dan saya berkata benar, maka saya ingin ingatkan buat semua yang hari ini menonton dan belajar bersama lewat video saya, engkau dan saya, orang yang jahat ini bisa berpikir yang baik untuk anak-anaknya, apalagi Bapakku yang ada di surga, tentunya dia akan lebih bisa berbuat baik kepada semua umat ciptaannya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita ingin diberkati, kita harus mengasihi Tuhan karena dia adalah sumber segala berkat yang kita perlukan di dalam menjalani hidup semasa kita ada di muka bumi ini. Karena kita tahu selangkah di depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin akan ada begitu banyak halangan, mungkin ada begitu banyak rintangan. Hidup tidak selamanya bisa berjalan secara mulus. Namun, ketika aku punya kedekatan istimewa dengan Bapakku yang ada di surga, aku punya kedekatan istimewa dengan Tuhanku, maka aku yakin ketika aku harus menghadapi masalah, aku harus terhalang oleh karena persoalan, aku percaya Dia sebagai Bapakku tidak akan pernah tinggalkan aku, tetapi dia boleh tetap ada menyertai aku untuk membawa aku bisa melewati rintangan, bisa melewati halangan, sehingga keluargaku boleh engkau selamatkan dan keluar sebagai pemenang. Saudara, itulah artinya jika kita ingin diberkati, kita harus yakin bahwa Yesus adalah Tuhan sebagai segala sumber berkat yang aku perlukan. Sehingga lewat pengertian ini, maka jika aku ingin diberkati, aku harus menjadi anak Tuhan yang begitu dekat dengan Dia, yang lewat perilaku hidupku, lewat pikiranku, lewat perkataanku, Yesus Kristus Tuhan boleh aku muliakan dan boleh aku sukakan hatinya, supaya dengan demikian pun dia akan juga menjadikan aku sebagai anak yang dia sayangi. Sehingga ketika aku harus menjerit, aku harus berteriak minta tolong, maka pertolongan daripada dia akan segera datang untuk membebaskan aku dari kesesakan hidup ini. Saudara, di dalam kehidupan ada begitu banyak halangan, ada begitu banyak rintangan. Tetapi lihat apa yang sudah dirancangkan, sudah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Dia ajari saudara dan saya di dalam doa Bapa kami. Saudara, di dalam doa Bapa kami, itu adalah doa yang singkat yang diajarkan oleh Kristus kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya. Doanya singkat tetapi isinya sangat padat. Dan di situ juga dikatakan agar supaya apa? Kita dilepaskan, kita dibebaskan daripada yang jahat.
Artinya, Yesus yang adalah Tuhan sebagai Bapa yang mengasihi saudara dan saya, sudah jelas dia mengetahui bahwa di dalam hidup yang kita jalani ini ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak hambatan, ada begitu banyak rintangan yang sewaktu-waktu bisa menghambat setiap laju langkah kaki hidup saudara bersama keluarga. Namun, dia katakan, walaupun orang benar, walaupun anak-anak Tuhan sekalipun, itu adalah orang yang tidak pernah terbebas dengan masalah. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia pasti berjanji bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, tetapi aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup memang banyak kesusahan. Tetapi salah satunya yang menjadi berkat kita bukan harus kita mendapatkan rezeki dalam bentuk jasmani. Tetapi kita ini tadi ketika mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, itu pun sudah menjadikan berkat yang luar biasa buat kita. Bukan hanya kita diselamatkan, bukan hanya karena kita ditolong oleh Dia, namun lewat Dia menyelamatkan dan menolong keluarga kita, kita menjadi anak Tuhan yang boleh berbangga hati bahwa hidupku disertai Tuhan. Aku menjadi orang yang dikasih oleh Dia. Terbukti berkali-kali aku harus melewati masa-masa yang sukar, berkali-kali aku harus melewati sesuatu yang merintangi aku, tetapi juga berkali-kali itu juga Tuhanku datang untuk menolong aku, membebaskan aku dari segala persoalan. Oleh karena itu saudara, ketika kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan sebagai sumber berkat di dalam kehidupan kita, kita mesti ngambil kesimpulan, Tuhan, jangan pernah Engkau tinggalkan aku, tetapi aku akan tetap tinggal bersama Tuhan Yesus, karena aku tahu tanpa Engkau aku tidak bisa berbuah apapun, tanpa Engkau aku tidak bisa berbuat apapun. Namun justru ketika Engkau menyertai aku, ketika aku dekat kepadamu, ketika Engkau menjadikan aku anak-anak Tuhan, aku tahu Tuhan, walaupun ada hambatan, walaupun ada rintangan, walaupun ada persoalan hidup yang begitu besar, yang aku pun sendiri yakin aku tidak mampu melewatinya, tetapi aku boleh tetap percaya bahwa aku punya Tuhan dan Bapa yang memiliki kuasa yang luar biasa. Tuhan dan Bapakku yang lebih besar dari segala persoalanku, sehingga lewat semua pemahamanku ini aku tidak takut menghadapi masalah apapun. Namun tuntun kami Tuhan tetap pada jalan-Mu yang benar, agar supaya ketika kami harus menghadapi masalah, kami boleh yakin Engkau adalah Tuhan dan Bapa yang selalu ada bersama kami. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Kita akan berjumpa pada video yang akan datang. Haleluya. Amin.